Sekali. Dah. Halo teman-teman, kali ini saya mau ikut-ikutan review ya, karena baru pertama kali beli mobil listrik. Mobil listriknya yang ramah di kantong aja. Kita beli Wuling REV yang light 300 km. Hari ini mau coba perjalanan yang agak jauh. Kita mau ke Bogor. Saat ini posisinya ada di bisa dibalik ya. Kita mau pergi ke Bogor dengan baterai 73% ya, range-nya 219 km. Ini dia, tuh ya teman-teman lihat, 73% ya. Kita mau ke Bogor, pulang pergi tanpa charging pastinya, harusnya bisa lah ya. Ini kita masih di dekat rumah ya. Ikutin ya cerita selanjutnya. Ini kita masih di Tebet ya. Tebet di long weekend kayak begini nih, Taman Tebet. Banyak jajanan ya. Ini juga ada parkiran di sini. Ya udahlah ya, sekali-sekali nyeneng-nyenengin UMKM, nyeneng-nyenengin orang tua yang pengen bawa anaknya piknik ke tempat ijo-ijo. Oke, semangat ya, kita mau ke Bogor. Oke, kita masuk ke tol Jagorawi ya. Jadi tadi dari Tebet udah makan baterai 1% ya, dari 73%. Jaraknya masih 50 kilo lagi. Kita nggak ke Bogor ya, kita ke Tajur gitu ya. Dan rencananya ini kita mau jalan 70-an kilometer per jam aja, buat ngirit baterai juga ya, karena mobil juga kecil kan ya, dan nggak bagus lah kalau terlalu ngebut. Oke, dan kita pakai yang speednya tuh normal ya. Jadi ada eco kan, ada normal, ada sport. Kita pakai yang middle aja buat di jalan tol gitu. Kalau di dalam kota biasanya saya pakai eco ya. Ini dia. Tuh, 71 ya. Ini pakai normal dan kecepatannya di sini 63 km per jam ya. Kita sudah masuk Cibubur ya. Kecepatan dari tadi gak lebih dari 75 km per jam. Lalu baterai sudah 67% ya. Range-nya 201, lalu jarak tempuh kita masih 38 kilo lagi ya. Ini dia ya, tuh cuma 66 km per jam. Pokoknya kita drivingnya alon-alon asal kelakon aja ya. Mobilnya kecil soalnya, dan baterainya 67%. Masih 30-an kilo lagi. Belum, selatan. Udah ini. Oke teman-teman, kita udah nyampe Sentul Selatan ya. Masih 20 km lagi menuju
Sentul. Dan kondisi baterai saat ini, ya ini dia. Ya, baterainya 59%, 70 km per jam aja ya. Stabil, kita speednya normal ya. Dari Tebet tadi menuju Tajur sih bilangnya 1 jam ya, kayaknya benar, soalnya jalanannya sepi. Jadi ceritanya ini long weekend, kita nggak kemana-mana. Di hari terakhir long weekend ini kita mau cobalah ke Bogor aja ya. Dan ini pertama kalinya RIV kita jalan menuju Bogor ya. Karena saya bukan ahlinya mobil, jadi review yang simpel-simpel aja ya teman-teman ya. FYI aja biar tahu gitu. Mungkin yang punya sama kayak saya, baru punya mobil listrik RIV ini yang kecil-kecil ini, bisa dapat informasi baru. Yang belum punya mobil RIV, yang belum punya mobil EV, mungkin bisa dapat informasi tambahan ya. Menurut saya jalanan agak rame sih nih ke Bogor. Mungkin banyak yang kayak saya ya, iseng-iseng mau cari makan. Sampai ketemu lagi. Oke, udah sampai Bogor ya. Ini pintu tol Bogor. Pintu tol favorit kita karena murah. Ya. Jadi kalau jalan-jalan ke Bogor tuh nggak rugi lah. 7.500. Cuman 7.500. Coba udah sampai luar kota. Bogor yang surga makanan, ya. Dan ternyata sampai Bogor macet. Iya, ternyata banyak yang kayak saya ya. Mungkin weekend nggak kemana-mana, long weekend nggak kemana-mana, hari terakhir mau makan di Bogor aja, dan ini macet. Tapi nanti kita lihat ya teman-teman ya. Ini tepat di ujung masuk ke kota Bogornya. Kita lihat nanti berapa sisa baterainya sampai ke tempat makan. Nanti saya kasih tahu saya makan di mana ya. Ya. Yeay, macet. Tuh, 56% ya. Oke, udah di ujung kemacetan ya. Maksudnya belok kiri udah masuk jalan apa tuh? Yang itu? Pajajaran ya. Bogor gitu. Dan sebetulnya kalau dari pengalaman ya, EV ini kalau misalnya lagi macet dia nggak boros ini loh, nggak boros baterai gitu. Jadi orang tuh kan takut ya, aduh macet gini-gini, baterainya jalan terus. Kok saya tuh ngerasanya tuh malah baterainya tuh lebih sedikit ya dengan kita berhenti, beneran gitu. Karena dia nge-recharge gitu. Ini beneran. Jadi saat ini posisinya 55% ya. Ya, itu dia, 55%. Masih 165 kilo. Ini di Baranang Siang ya, terminal depannya itu. Biasalah, pasti lewat sini semua kalau ke Bogor. Ya, kita mau cari makan dulu. Nanti saya spill juga makan apa, oke? Thank you. See you. Halo, udah sampai di tempat makan di Pajajaran, tempat yang ramai itu ya. Kita nggak berani putar balik soalnya macet banget. Kita berhenti di sini aja, jalan yang searah sebelum menuju Tajur nanti. Jadi posisi saat ini, teman-teman lihat ya, bentar ya. Ya, ini dia tadi hasil macet tadi ya. Sisanya tinggal 53%. Tadi macet kira-kira 20 menit lah ya.
Dari 73 tadi dari Tebet berangkat ya, sampai sini cuma 20%. Oke, udah plus macet loh itu. Jadi persis 20% baterainya habisnya. Ya, tadi seperti saya bilang jalannya nggak ngebut-ngebut, maksimal 75 km per jam aja. Oke, sampai ketemu lagi. Bayar aja pikan saya maka ya ke salon. Ya, aduk aja. Oke, habis makan di Pajajaran, kita lanjut ya ke tujuan utama kita, mau ke Tajur. Dikit lagi sini, semoga nggak macet nanti naik ke atas. Jadi tadi posisi baterai di 53% ya. Sampai ketemu di Tajur. Ini daerah Pajajaran ya, teman-teman tahu ya. Jadi masuk dari apa tadi? Tol masuk Bogor, udah ngikutin jalannya kiri, belok kiri lagi ya. Ada kafe, ada tempat nongkrong, ngopi, dan ada tempat belanja juga, belanja perabot. Nanti teman-teman bisa lihat di YouTube saya juga ya, di tempat belanja saya alat-alat rumah tangga ya. Nih lihat sebelah kiri masih macet ya, masih ngantri lah, padat merayap. Kita lurus aja terus sampai ke Tajur. Berapa menit lagi Tajur kira-kira? 15 menit. 15 menitan kok ya. Oke, mudah-mudahan pulangnya nanti udah nggak kayak gini ya. Oke, kita udah lewat dari roadnya perempatan ya. Perempatan apa kalau disebut di situ ya? Perempatan Damkar. Kalau saya sebenarnya ada kantor pemadam kebakaran ya. Ini udah menuju Tajur ya, teman-teman bisa lihat gunungnya, Gunung Salak ya. Salak kan gunungnya. Dulu tuh area Tajur teman-teman tahu itu banyak banget kayak sentra penjualan tas, sepatu, kulit gitu ya. Ini masih ada sisa-sisa kejayaannya sih. Teman-teman bisa mampir beli sepatu, tas kerajinan lokal. Ya, dulu kalau bilang Tajur itu ya yang jual tas ya gitu. Iya benar gitu. Tapi sekarang udah gak seramai dulu ya. Entah pada pindah kemana gitu. Ya, ini kalau terus itu ke arah puncak Bogor. Udah sampai ya, udah sampai Tajur dengan kondisi oke, kondisinya sampai sini berarti 22% ya baterainya habis. Tapi itu udah tambah macet ya, macet di 2 titik sih sebetulnya karena ini long weekend. Jadi masih 153 kilo lagi. Bisa lah ya sampai rumah gitu. Jadi ya so far nggak mengecewakan. Tapi kayak tadi saya bilang ya, pokoknya larinya cuman maksimal 75 km per jam aja ya. Masih lanjut nih nanti reviewnya sampai pulang lagi ya. Teman-teman ikutin terus ya. Dadah. Halo teman-teman, urusannya udah selesai di Tajur. Sekarang mau pulang. Posisinya saat ini baterainya 50% ya, 50% itu 150 kilo ya, karena kan mobilnya REV yang 300 Lite. Oke. Posisi speednya normal ya, nggak apa-apa lah. Kita mau masuk tol, enggak, tapi mau mampir di mall dulu ya, mau makan malam. Kita liatin ya, coba ya. Nah itu ya teman-teman, lihat ya, baterainya 50% ya. Kita mau pulang dari Tajur Bogor mau ke Tebet ya. Oke teman-teman, baru keluar malam dari Mall Boxy ya.
Tajur, karena ini kan long weekend jadi macet deh pulangnya ya gitu. Sebetulnya kalau dihitung bensin sih cukup aja ya, orang masih 147 kilo ya sekarang, posisinya baterai di 49% gitu. Cuman males ya kalau jalan macet ya kan gitu. Oke, kita lihat aja ya gitu. Semoga bisa sampai rumah dengan selamat ya. Gitu ya. Oh, nggak kelihatan. Masalah siang. Ya. Oke, itu dia ya posisi kita nih mau pulang ke Jakarta. Tuh, rame ya. Oke, bye-bye. Ya, ini menuju jalan tol ya. Tadi di Tajurnya turun tuh emang macet sih. Karena ada belokan buat masuk komplek kan, orang-orang jam segini pada pulang. Oke. Nanti kalau lihat Google Maps sih nanti pertemuan orang turun dari puncak tuh macet ya, merah gitu ya. Kita ngomongin baterai lagi ya, 48%. Oke. Sampai rumah diperkirakan 1 jam 35 menit ya. Udah turun sih, tadi waktu pertama kali lihat tuh 1 jam 46 menit. Ini udah turun sedikit ya. Ya, kita baru masuk tol ya ke Jakarta. Posisi masih aman. Terus apa tadi? Ngomong apa? Baterai 48 masih. Jadi kalau apa namanya, kalau pulang tuh kan kontur jalannya turun ya. Jadi REV itu kalau turun dia recharge baterainya gitu. Jadi harusnya lebih irit. Terus yang REV Lite ini ya teman-teman, ini nggak fast charging. Jadi kalau untuk, waduh ini pertemuan nih, wow, lihat nggak, udah mulai macet ya. Nggak apa-apa deh, pede aja. Jadi untuk REV ini nih, yang light ini nggak fast charging. Jadi untuk ngecharge 1 jam itu cuman dapat 7% gitu. Jadi memang cocoknya tuh dipakai di dalam kota aja gitu, nggak keluar kota. Ini pertama kali kita pergi ke Bogor ya. Itu dengan tadi kita berangkat 73% gitu. Tapi kalau untuk jarak yang jauh banget sih nggak disarankan ya, karena kalau kita ke charging station juga lama banget nunggunya gitu. Untuk pulang tuh ya dari nol gitu ya, itu butuh 12 jam ya, 12 jaman gitu. Jadi memang didesain untuk di dalam kota sih ya teman-teman. Nanti kita lanjut lagi ya. Kopi lagi itu di voice over aja, oke? Oke. Sekarang jam berapa ya? 21:29, setengah 10 malam. Oke, inilah suasananya. Pulang long weekend ya, agak nekat memang. Ya sudahlah. Oke, jalanin aja. Oke teman-teman, jadi tadi tuh macet di mulai keluar tol ya, kira-kira kilometer 40. Sekarang udah agak pecah nih di kilometer 35 ya. Terus speednya kita ganti jadi eco. Gimana caranya? Tuh, jadi eco ya, tadinya normal. Jadi kita pasang kayak jalan di dalam kota aja, nggak. Kalau normal tadi kan di tol gitu ya. Terus baterainya nggak terlalu banyak kan. Tadi kayak saya bilang kalau macet tuh sebetulnya nggak boros baterai, nggak boros listrik gitu. Ini kita di 46, cuma turun 2 ya. Oke, kita lihat nanti ya benar-benar lancar ada di kilometer berapa, karena kalau di Google Map masih merah nih ya. Kita sabar aja ya. Dadah.
Oke teman-teman, kita udah masuk Cibubur ya. Sudah semakin lowong jalannya. Tapi sebetulnya tadi waktu Google Map bilang merah, sebenarnya nggak juga sih. Tetap jalan kok, jalan apa? Ya levelnya di atas padat merayap sedikit lah. Nggak yang heboh-heboh gimana. Cuman tadi memang agak geraknya itu waktu pertemuan dengan yang orang mobil-mobil dari jalur puncak ya. Jadi saat ini posisi baterainya sudah tuh 41% ya. Tadi kan waktu kita di kilometer 35 itu dengan macet yang kalau saya bilang orange itu kan 46 ya. Jadi cuma turun 5%. Sekarang di kilometer berapa nih? 15. 20 kilo cuman 5% ya. Not bad kan? Oke, udah sekarang sampai ketemu nanti di deket rumah aja ya. Kalau di Google Maps ini udah biru sih. Oke, dadah. Oke teman-teman, udah sampai rumah. Aduh, ngantuk ya. Macet soalnya. Jadi total perjalanan kita tadi berangkat baterainya 73% ya. Sekarang 35, berarti total 38% baterainya yang kepake ya. Kalau dihitung biaya ya, disetarakan dengan rupiah gitu ya, orang pakai bensin pulang pergi. Ini 38% tuh udah macet berangkat macet pulang loh ya. Harusnya nggak segitu berarti. Oke, ini karena macet aja tadi. Jadi kalau biaya itu berarti berapa? 38% itu 11 kWh. 11 kWh ya, 11 kWh dikali 2000 perak ya. Jadi 22. listriknya cuman 22.000 ya. Kalau bensin berapa teman-teman bisa cerita sendiri ya. Karena saya juga baru ini punya mobil listrik. Jadi gitu teman-teman, kalau boleh di apa? Di summary ya. Jadi tadi dari 73 ke 35%, berarti 30 berapa? 38% kepake ya. Terus total biaya kalau dihitung kWh 22.000. Lalu kita tadi pakai speednya dicampur ya, normal kalau di jalan tol. Kalau pas macet tadi kita pakai eco aja. Jadi kayak kayak kita jalan di dalam kota. Lalu kecepatannya di bawah 80 aja, 75 km per jam ya. Apalagi udah itu aja ya. Puji Tuhan udah sampai rumah dengan selamat. Terima kasih udah nonton saya ya. Tadi ngomongnya kepanjangan ya tadi ya, madep sana ya. Ya udah, oke, udah sampai rumah. Tetap drive safely ya teman-teman dimanapun berada. Ini review sederhana aja dari saya. Sampai ketemu lagi, dadah.